Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah dibentuk pada 7 Januari 2024, Asosiasi Toys dan Baby Aliansi Asia atau ATAA menggelar konferensi yang pertama di Guangzhou, Tiongkok pada 10 Maret 2024. Konferensi dipimpin langsung oleh Ketua Umum ATAA yang juga Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia Suciadi Lucas. Konferensi dihadiri oleh asosiasi mainan dari negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok yang menjadi anggota ATAA. Digelarnya konferensi ini untuk menyikapi merosotnya perdagangan produk mainan dan bayi di tingkat global belakangan ini. Ketua Umum ATAA Suciadi Lucas mengatakan ada 3 penyebab sulitnya pelaku usaha dalam memasarkan produknya di kancah internasional, yakni pertama munculnya perang dingin antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam sektor perdagangan. Kedua, menurunnya produktivitas kelahiran yang menyebabkan kurangnya minat untuk membeli produk mainan maupun produk bayi. Dan yang ketiga, masih adanya regulasi dari pemerintah yang tidak pro terhadap pelaku usaha. Menurut Lucas, konferensi ini dilangsungkan untuk menyamakan persepsi antara anggota ATAA bahwa kerjasama untuk perdagangan itu sangatlah penting untuk meningkatkan perdagangan di tingkat global. Menurut Lucas, kepemimpinan dirinya sebagai Ketua Umum ATAA selama 2 tahun ke depan ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai fasilitator untuk menjalin dan memperkuat kerjasama sesama anggota ATAA. Kita menjadi fasilitator. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya untuk periode yang pertama 2024 sampai 2026. Tentu kami akan memanfaatkan kesempatan ini bagaimana membangun kerjasama antar anggota asosiasi di Asia khususnya. Nah, yang terutama ya kita mencoba memberikan saling bertukar informasi, itu yang terpenting gitu. Jadi karena masing-masing negara itu juga permasalahan berbeda-beda, tapi kita mencoba mencari solusinya gitu bersama. Tapi yang terpenting itulah. Jadi informasi yang tepat dulu, seperti itu yang kita harus dapatkan. Ya, pembicaraan ada, tapi mengarah kepada peningkatan perdagangan dan juga investasi. Dan kembali lagi teknologi. Itulah, seperti itu. Karena hanya saat ini boleh bilang China mendominasi semua. Pada konferensi ATAA turut digelar pameran International Baby Product and Toys Expo atau IBTA di lokasi yang sama pada 10-12 Maret 2024. Dalam pameran berkelas ini, Lucas membawa sejumlah anggota AMI yang ikut menjadi peserta maupun buyer. IBTA merupakan pameran produk mainan dan bayi yang diselenggarakan oleh Chayo Expo pada 24 Agustus 2023 lalu, tepatnya saat digelarnya Indonesia IBTA 2023, AMI dan bersama Chayo Expo telah menandatangani penandatanganan kerjasama strategis, salah satunya soal pameran Indonesia IBTA yang dilangsungkan secara rutin di Indonesia. Lucas menjelaskan untuk IBTA 2024 yang diselenggarakan pada Agustus mendatang, dipastikan perhelatannya jauh lebih besar dibandingkan Indonesia IBTA 2023. Dari segi peserta, Indonesia IBTA 2024 AMI menargetkan 1.500 peserta baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan bertambahnya peserta pameran, maka hall yang digunakan otomatis juga bertambah. Yang sebelumnya 3 menjadi 5 hall di G-Expo Kemayoran. Yang jelas satu, dulu kita hanya 1.000 peserta pameran. Nah, kita akan tingkatkan kembali. Kita prediksi target kita 1.500 peserta. Kedua, tentu dengan pertambahannya peserta pameran, itu kita juga perlu ruangan yang lebih luas. Yang dulu kita pakai 3 hall, kita akan pakai 5 hall. Nah, dan dari segi produk, itu kita akan coba yang lalu ini campuran, tapi kita akan mengarah untuk yang nanti ini kepada teknologi, Pak. Nah, seperti itu. Ya, saya berharap IBT ini yang akan diserahkan bulan Agustus, saya berharap bahwa bisa lebih meningkatkan kerjasama. Jadi kita melihat sisi positifnya. Memang ada negatifnya, yaitu sekarang pengusaha-pengusaha dari China masuk ke Indonesia, mereka langsung berjualan sendiri. Nah, sehingga agak mematikan para importir-importir yang sudah ada. Tapi saya berharap ini kebijakan pemerintah seperti yang sekarang berlaku dengan Permendak 36, yaitu untuk menghindari jasa titipan ini adanya pengetatan
di bandara-bandara untuk yang membawa barang melebihi ketentuan. Seperti itu, saya pikir ada baiknya. Tim Eljon Media melaporkan.